yang memelihara tuyul itu harus tidur dengan tuyul, kemudian menyusui tuyul, dan harus menyayangi tuyul itu lebih sayang ketimbang anaknya sendiri. Hai guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik aja. Oke, jadi di video kali ini seperti di judul dan thumbnail, aku pengen ngebahas kisah tentang tuyul. Silahkan teman-teman dengarkan kisah Repri dengan seksama. Fokus, dengarkan, kita mulai. Tuyul dalam bahasa Jawa tuyul. Dalam mitologi Nusantara, terutama di Pulau Jawa, adalah makhluk halus berwujud anak kecil atau orang kerdil dengan kepala gundul. Gambaran lainnya yang tidak disepakati semua orang adalah kulitnya berwarna keperakan, bersifat sosial, dalam pengertian memiliki masyarakat dan pemimpin, serta bersuara seperti anak ayam. Tuyul dapat dipekerjakan oleh seseorang majikan manusia untuk alasan tertentu, terutama mencuri uang. Untuk menangkal tuyul, orang memasang yuyu di sejumlah sudut rumah karena tuyul dipercaya menyukai yuyu sehingga dia lupa akan tugas yang dibebankan oleh majikannya. Kejadian tuyul dipercaya berasal dari janin orang yang keguguran atau bayi yang mati ketika lahir. Karena berasal dari bayi, karakter tuyul juga seperti anak-anak, gemar bermain, seperti laporan orang-orang yang melihat sejumlah tuyul bermain di tengah malam. Tuyul hidup di berbagai tempat yang angker, dan yang paling disukai adalah tempat-tempat yang jauh dari rumah-rumah ibadah, di sisi-sisi reruntuhan bangunan tua, maupun di tempat-tempat yang dikeramatkan orang. Dengan sebuah ritual khusus, seorang paranormal menembus wahana gaib dan kemudian berkomunikasi dengan sang tuyul. Ada kesepakatan antara dua makhluk Tuhan ini. Bila masing-masing mau saling membantu, bila permufakatan sudah oke, maka masing-masing pihak harus tahu diri dan menaati aturan yang berlaku. Salah satu yang diminta oleh tuyul adalah tumbal. Ini memang syarat utama dalam permufakatan tersebut. Tumbal dalam pesugihan ini bisa bermacam-macam, tergantung dari permufakatannya. Namun biasanya bila tuyulnya profesional, maka dia akan meminta tumbal kematian dari para sahabat, saudara, bahkan anak majikannya sendiri. Salah satu yang diminta tuyul adalah sebuah ruangan atau kamar khusus, seperti ritual-ritual pesugihan lain. Ritual ini juga mewajibkan si pelaku pesugihan untuk menyediakan kamar khusus di dalam rumah. Di dalam kamar perlu dipersiapkan satu ranjang tempat tidur lengkap dengan kelambunya, satu meja tempat sesaji dengan ukuran tinggi meja kurang lebih setinggi selutut, tempat uang seperti bakul tempat nasi. Di dalam kamar khusus ini warna hijau harus dominan dari warna lainnya pada spray, sarung bantal, kelambu, taplak meja, dan sebagainya warna hijau, kayak green screen ya. Ya, salah satu yang perlu disediakan dalam kamar adalah adanya dolanan anak-anak seperti cermin, dakon, boneka-boneka kayu, dan lain-lain. Pokoknya intinya mainan-mainan anak-anak zaman dulu lah. Tuyul juga sangat suka untuk diajak bercanda dan bermain-main. Setiap hari pemelihara tuyul akan membawa tuyulnya berjalan-jalan agar si tuyul kerasan dan senang. Setiap hari harus diberi makan berupa bubur yang merupakan makanan pokok mereka, serta sesajen dan kemenyan. Tuyul yang bekerja pada seorang majikan sebenarnya karena terpaksa, karena tuyul sebenarnya masih belum ingin bekerja. Dia memiliki sifat yang sama dengan balita. Pada umumnya, ia ingin bermain-main. Adapun tuyul yang memiliki sifat yang sama seperti anak-anak normal biasa, di mana dia harus mencari induk sebagai ibu kandungnya. Si induk semang perlu memperlakukan dia sebagai anak-anaknya sendiri. Bahkan harus rela lebih mencintai tuyul dibanding anaknya sendiri. Oleh karena itu, tuyul juga perlu diberi air, susu, dan kebutuhan-kebutuhan biologis yang lain. Salah satu kasanah mistik lain di dunia pertuyulan adalah istilah memet.
Memet adalah tuyul dari jenis yang lebih pintar dan berbentuk beda dengan tuyul kebanyakan. Memet ini memiliki 2 buah taring sementara tuyul tidak. Selain itu, memet dapat berlari jauh lebih cepat daripada tuyul biasa. Paranormal biasanya mengakui sulit untuk menangkap memet karena sifatnya yang gesit, sakti mandraguna. Kesepakatan antara manusia dan makhluk halus selalu ada untung ruginya guys. Untungnya manusia bisa kaya raya mendadak dan tanpa kerja keras dan banting tulang. Tuyul setiap hari sudah menyediakan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup majikannya. Namun kerugiannya, orang yang memelihara tuyul akan mendapatkan kesulitan saat menjelang ajal. Dia akan sekarat dalam waktu yang sangat lama dan merasakan sakit yang luar biasa. Sebuah kematian pelan-pelan yang sangat menyakitkan. Hukuman dunia lain pun tidak kalah mengerikan. Ada juga perlu waspada dengan hadirnya orang-orang waskita dan sakti yang siap berperang dan membuat celaka hidup si majikan yang memelihara tuyul. Oke, ditinjau dari sisi religius juga nih guys. Mereka yang memelihara tuyul akan mendapatkan kerugian. Pertama, memelihara tuyul itu jauh prinsip-prinsip spiritualitas yang seharusnya dipegang teguh seperti harus sabar, nirma, eling, dan waspada. Menjauh dari prinsip spiritualisme lintas agama juga akan mengakibatkan kita hidup di dalam pusaran energi dunia yang tidak berujung pangkal. Keruwetan demi keruwetan harus ditanggung demi memenuhi keinginan. Keinginan sifatnya sementara, karena setelah satu keinginan terpenuhi, maka pasti akan muncul keinginan lain. Ya gitulah namanya manusia. Sudah dikasih rezeki sekian, masih aja kurang. Sudah dikasih kaya, masih aja pengen lebih kaya lagi gitu loh. Sudah dikasih jabatan, masih aja pengen jabatan yang tinggi. Gitulah sifat manusia. Selalu ingin keinginan baru yang lebih besar. Bila kita tidak memiliki kendali di atas keinginan tersebut, otomatis kita selalu merasa miskin dan ini siksaan batin guys. Ya. Dan kemudian yang kedua, Tuhan tidak akan memberikan kemuliaan hidup bagi manusia yang tidak mau berusaha guys. Berpangku tangan menunggu datangnya uang setoran dari para tuyul-tuyul ibarat menunggu datangnya rahmat dan hidayah Tuhan tanpa harus bersusah payah. Ini hal yang paling tidak disukai atau mungkin dibenci oleh Allah juga. Tadi aku sudah ngebahas tentang tuyul, jadi gimana menurut kalian? Mungkin kalian pernah ada pengalaman, apakah kalian pernah melihat tuyul, atau mungkin pengalaman kalian pernah diganggu, atau mungkin keluarga kalian, atau mungkin kalian sendiri pernah kehilangan duit. Coba kalian ceritakan ya. Atau mungkin apakah kalian pernah ngelihat gimana sih sebenarnya wujud tuyul itu? Apakah benar wujudnya itu berwujud manusia kerdil, atau mungkin anak-anak gundul, atau gimana gitu. Masih banyak sih spekulasi. Ada yang berkomentar tuyul itu dia badannya itu berwarna milenium alias silver gitu. Ada yang badannya itu seperti manusia biasa. Ada yang mengungkapkan badannya itu putih. Dan ada juga yang mengungkapkan wujudnya itu mengerikan. Wujudnya itu seperti orang kerdil, mengerikan, bertaring dan lain sebagainya. Cuman di sini kan tadi sudah dibahas ada 2 jenis tuyul ya. Ada yang tuyul biasa dan tuyul yang lebih high. High itu sebutannya memet ya. Ada kelasnya gitu ya. Jadi yang banyak digunakan atau mungkin dijinakan orang itu yang jenis tuyul, tapi kalau jenis memet itu jarang ada. Tapi aku nggak tahu sih apakah memang orang yang memelihara memet ini jauh lebih maksudnya jauh lebih kaya mungkin ya, karena katanya kan memet itu kan lebih berkelas gitu ya, lebih sakti ketimbang tuyul biasa gitu ya. Nah, jadi semuanya itu masih misteri ya guys, namanya itu. Dan apakah kalian menganggap tuyul ini hanya sekedar mitos, atau mungkin kalian menganggap tuyul ini adalah nyata, atau gimana? Coba kalian komen di bawah gimana. Dan misalnya kalian ada cerita atau mungkin ada kisah horor, pengalaman kalian yang ingin kalian share dan ingin aku ceritain lagi di channel aku, silahkan kalian bisa kirim kisah kalian di
di email aku repri.android@gmail.com, atau mungkin kalian bisa ceritain dan kirim lewat DM Instagram aku. Oke, kayaknya cukup sampai di sini aja video dari aku. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kita berjumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.